salah kaprah yang sudah menjadi lumrah. Part 1 atau bagian pertama kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan membuat satu judul yang agak unik. Pertama, yang menjadi salah kaprah dan menjadi lumrah adalah tentang harga diri. Jadi seakan-akan harga diri itu sebagai sebuah pembelaan yang dibenarkan gitu. Wajarlah dia ngegebukin si Anu juga karena harga diri dia tercabik-cabik gitu. Jadi ketika sudah menyangkut harga diri dianggap wajar. Bahkan orang tuanya pun sering menasihati agar menjaga harga diri gitu. Ingat nak, kalau kamu merantau, ingat jaga harga diri kamu. Jadi harga diri itu seakan-akan sesuatu nilai, satu value yang harus dipertahankan gitu. Itu kan sesuatu yang menurut saya, waduh, gimana ya? Ajazil itu iblis lah gitu ya sekarang itu. Dulu kan ibadahnya malaikat juga kalah dengan Ajazil gitu, kalah. Dia luar biasa lah ibadahnya itu Ajazil ya. Karena dia punya harga diri itulah, punya jiwa harga diri, aba wastakbaru, akhirnya dia ngerasa lebih mulia dari Adam. Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah, dia nggak mau karena dia punya harga diri gitu. Harga diri dia tidak mau untuk menghormati Nabi Adam sesuai perintah Allah gitu kan. Nah justru harga diri itu adalah satu sifat sikap yang kita buang jauh-jauh gitu loh. Allah membaik, jauhkan harga diri, jangan sampai kita punya harga diri. Justru harga diri itu adalah satu racun yang bisa mematikan. Hubbul jah adharu min hubbil mal. Jadi cinta atau hub kepada kehormatan, kemuliaan itu lebih bahaya daripada cinta dunia, daripada cinta harta maksudnya ya. Jadi cinta, kehormatan, kemuliaan, harga diri itu jauh lebih berbahaya daripada cinta harta gitu. Jadi upayakan jauhkanlah gitu. Upayakan kita tetap merendah diri bahwa kita ini ketika kita misalkan saya merasa lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, lebih terhormat, lebih tinggi pangkatnya daripada si Anu segala macam, itu juga membahayakan dalam konteks kebersihan hati ya. Jadi kalau kata Syekh Athaillah dalam hikamnya, idbin nafsaka fil ardil khumul, jadi pendamlah wajahmu dalam bumi yang hina gitu. Maksudnya ya hinakanlah dirimu gitu kan. Jadi upayakan harga diri itu dihilangkan lah, jangan dipertahankan. Sementara kan dalam konteks ya, dalam tanda kutip konteks budaya itu tuh seakan-akan harga diri itu yang harus dipertahankan sebagai sebuah nilai luhur gitu seakan-akan ya. Padahal menurut konteks syar'i itu adalah satu sikap, satu attitude yang harus dijauhi, harus ditinggalkan. Kira-kira itu ya, satu salah kaprah yang sudah menjadi lumrah di tengah masyarakat kita. Kemudian kedua berikutnya adalah ketika kurban, tuh seorang kurban dan kurbannya di kita rata-rata kurban nazar ya, artinya kurban yang sudah diniatkan untuk kurban ya. Ada yang patungan, arisan segala macam ya, bahkan nabung dari awal, itu kategorinya sudah masuk kurban nazar. Jadi kurban yang konsekuensinya beda dengan kurban yang sunnah gitu. Nah seringkali orang yang sudah kurban nih, kambing atau sapi, dia kalau nggak makan daging yang dia sumbangkan atau kurban yang dia kurbankan, sapi atau kambing, dia kalau nggak makan itu nggak berkah gitu. Jadi dia ingin dapat keberkahan, dia harus dapat daging dari yang dia kurbankan tadi gitu. Padahal kan dia nggak boleh semestinya. Dia nggak boleh makan daging kurban wajib, kurban nazar. Jadi harus serahkan 100% kepada yang lain gitu. Kalaupun mau, jadi panitianya harus cerdas, harus cerdik lah gitu ya. Antara ini sapi atas nama keluarga si Anu misalkan, keluarga A, sapi atas nama keluarga B. Maka kalau keluarga B pengen dapat daging, ngambil dari sapi keluarga A. Demikian sebaliknya, keluarga A kalaupun ingin dapat daging,
ambillah daging dari sapi keluarga B. Mungkin siasatnya seperti, tapi jangan kemudian muncul stigma bahwa ingin dapat keberkahan dia ngambil harus makan daging yang dari hasil yang dia korbankan. Itu kan juga satu kekeliruan lah menurut saya. Satu tadi yang sampaikan itu ya. Jadi masalah kurban tadi ya. Kemudian salah kaprah yang sudah menjadi lumrah berikutnya adalah azan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, kan sering tip itu ya, azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kan azan maghrib pun itu acara yang sangat idola ya, yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam ya, bulan puasa itu. Nah, sering sekali orang Tangerang itu karena dia mungkin merasa satu ikatan Jabotabek gitu, satu teritori wilayah, satu kesatuan kesannya gitu ya. Padahal Tangerang kan Banten ya. Yang jadi masalah bukan teritori administrasi pemerintahannya gitu, ataupun teritori apalah gitu, tapi bahwa Jakarta itu berada di sebelah timur Tangerang gitu ya. Jakarta itu berada di sebelah timur Tangerang, maka otomatis maghribnya lebih dulu gitu ketimbang Tangerang. Bahkan Tangerang juga kan ada yang sudah berbatasan dengan Serang. Mungkin juga orang Serang juga ada yang bersikap sama, mungkin dianggap sama saja gitu azan. Sudah azan di Jakarta berarti dia sudah bisa buka puasa gitu. Padahal ada jeda waktu yang berbeda antara Jakarta dengan Tangerang, karena Jakarta lebih timur, otomatis dia lebih dulu masuk maghribnya. Maka karena Tangerang itu lebih ke arah barat, maka mungkin nunggu jeda tinggal mungkin satu atau setengah menit kira-kira begitu ya. Ada jeda, ada perbedaan. Tapi walaupun bedanya hanya 1 menit gitu kan, kita buka, tetap kalau kita buka belum masuk maghrib walaupun hanya kurang 1 menit tetap batal puasanya. Ya contohnya begitulah, kita orang Jakarta misalkan, di Jakarta mungkin belum buka ya, misalkan jam 5 itu belum buka, tapi di Surabaya sudah buka gitu, karena dia lebih timur gitu, dia lebih dulu masuk maghribnya. Kira-kira mungkin itu ya, itulah yang saya melihat salah kaprah yang sudah menjadi lumrah. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma fiqh ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.